Gina dan Andi berkendara melewati pedesaan untuk mengunjungi keluarga mereka. Suatu malam mereka berada di jalanan desa yang sepi. Saat itulah terjadi badai dahsyat dan ban mobil mereka meletus. Mereka harus meninggalkan kendaraan untuk mencari bantuan. Tapi tak ada apa atau siapapun di sekitar situ. Beberapa saat kemudian mereka menemukan rumah besar tua dan seram yang terbengkalai. Tapi mereka mengecek apa ada orang yang tinggal di sana dan bisa membantu mereka. Mereka tiba di gerbang rumah besar itu. Di papan alamat yang terbuat dari logam tertulis rumah teka-teki. Gina dan Andi jadi curiga, tapi mereka sangat butuh tempat berteduh dari badai dan bantuan untuk mobil mereka. Mereka memutuskan untuk masuk, tapi gerbang itu terkunci. Ada papan ketik keamanan digital di pintu dan enggak ada lainnya. Tiba-tiba intercom berbunyi. Sebuah suara berkata, "Jawaban teka-tekiku adalah sandi yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang. Aku tidur di siang hari dan terbang di malam hari. Apakah aku?" Kelelawar. Ketika kedua orang itu tiba di pintu, mereka melihat ukiran di sana. "Berhenti di situ, pengembara. Jangan ketuk pintu dulu. Jika ketukanmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada seharusnya, kamu akan menyesal. Ini teka-teki keduamu. Aku bilangan ganjil. Jika huruf ketigaku diganti B, artinya badan. Bilangan berapa aku?" Gina dan Andi tahu jawabannya adalah berapa kali mereka harus mengetuk pintu agar terbuka. Kamu bisa bantu mereka cari tahu bilangan yang benar. Jawabannya adalah 7. Mereka harus mengetuk pintu 7 kali. Seorang pelayan tua menakutkan membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk. Tiba-tiba pintu tertutup di belakang mereka, lalu lenyap tak berbekas. Enggak ada pintu lain di ruangan yang mereka masuki. Pelayan bilang, "Selamat datang di ajalmu, manusia. Untuk keluar dari rumah ini, pecahkan teka-teki di tiap ruang. Kalau tidak bisa, kamu akan di sini selamanya. Berikut teka-teki ruang ini. Mana pasangan pengantin pria ini?" Jika mereka berhasil menemukan jawabannya, sebuah pintu akan muncul. Kalau nggak bisa, sayang sekali. Kamu lihat bayangan di belakang mereka? Bayangan pengantin wanita ketiga berpegangan tangan dengan bayangan pengantin pria. Mereka saling mencintai. Jadi pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. 3 buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. "Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini." Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kadal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya. Tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu di cermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya. Tanduk patung rusa di cermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai. Tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, di cermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya, semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur. Di sana ada 3 koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pie, tapi cuma satu pie yang aman dimakan. Yang mana ya?
Apa kamu lihat serangga keluar dari pai koki zombie? Astaga, pai yang dipegang koki manusia bersinar aneh, kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pai vampir. Karena yang di atas pai itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, 2 pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina 3 rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa Ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. 2 portal mistis muncul di depannya, masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama 5 menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam 4 menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andi harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil napas dan menahannya selama semenit. Setelah itu dia harus menunggu 4 menit sampai pintu terbuka. Lalu dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andi tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu, dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh 3 tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang, "Kamu nggak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. 1 harus kamu patahkan jadi 2, dan 1 lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat." Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali, dan kalau jawaban mereka salah, dia nggak mau membuka pintu. Jadi, apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang, mana yang harus dipatahkan jadi 2, dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andi. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek, jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang terpanjang, artinya tongkat kedua harus tetap pada ukurannya. Dan panjang sawang laba-laba ketiga sedang, yang artinya kedua orang itu harus mematahkan tongkat ketiga jadi 2. Penyihir membuka pintu dan Gina serta Andi memasuki kamar tidur. 3 roh melayang-layang di dalam kamar, masing-masing mengaku sebagai pemilik rumah besar itu. Gina tahu cuma 1 dari mereka yang berkata sebenarnya. Siapa dia? Roh wanita tua yang berkata benar. Kenapa? Mari lihat kilas balik. Apa kamu melihat potret yang digantung di dinding aula? Di sana ada potret dari wanita ini. Itu cuma berarti dia dulu salah satu pemilik rumah besar ini. Perhentian berikutnya adalah ruang duduk. Ketika masuk, Andi melihat hal aneh. Apa itu? Sebentuk wajah hilang timbul di perapian. Berikutnya, kedua orang itu memasuki ruang baca. Apa yang begitu aneh di sini? Jari baju zirah ksatria abad pertengahan ini mengetuk-ngetuk pedangnya. Ruang berikutnya adalah kamar tidur tamu. Apa yang aneh di sana? Bola kristalnya menunjukkan seseorang yang terjebak di ruang bawah tanah. Gina dan Andi menengok lantai bawah tanah untuk berjaga-jaga jika memang ada yang butuh pertolongan. Tapi mereka juga harus memecahkan teka-teki lagi untuk masuk.
Ada panel password dan mereka harus mengetik 7 angka untuk membuka kunci pintu. Mereka nggak tahu apa kemungkinan password itu. Untung ada tulisan di dinding dan kata ini tertulis di atasnya. Apa artinya ya? Balikan tulisan itu. Apa yang kamu lihat sekarang? Huruf-huruf itu mirip angka ya. Jadi passwordnya adalah 1837837. Ada 3 orang di lantai bawah tanah yang mengaku terjebak di sana. Tapi cuma 1 di antara mereka yang berkata jujur. Siapa dia? Apa kamu lihat jahitan di siku wanita ini? Dia adalah boneka kain seram. Jadi dia bohong. Dan lelaki ini memiliki cakar, bukannya jari jemari. Dia pasti bisa berubah bentuk atau apa. Lalu pasti orang ini yang berkata benar. Maka Gina dan Andi mengajaknya. Setelah kedua orang itu menjawab teka-teki di tiap ruangan dengan benar, pelayan muncul lagi. Terima kasih pengembara, sekarang kalian bebas pergi. Tapi kalian harus tahu ini. Kami semua yang di rumah ini dikutuk. Jawab teka-teki terakhir ini agar kutukan bisa lenyap. Begitu kami akhirnya bebas, kami akan membantu memperbaiki mobilmu. Lihat aja. Ada 9 orang di depanmu. Salah satu dari mereka adalah monster yang mengutuk kami. Beritahu kami siapa dia. Pria bertanduk 2 yang tersembunyi di rambutnya ini. Dia bukan manusia, dia itu monster.